Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang Kristen mula-mula yang berada di sekitar daerah yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Rasul Petrus menyebut mereka sebagai pendatang atau perantau karena orang-orang Kristen pada saat itu dianggap asing karena berbeda dengan yang bukan Kristen, terlebih dalam soal iman kepercayaan. Selain daripada itu, bagi orang percaya, dunia ini bukanlah rumah sesungguhnya, melainkan rumah sesungguhnya orang percaya, yaitu kerajaan Allah atau yang sering kita kenal dengan sebutan sorga. Oleh karena itu, Rasul Petrus menasehati, karena kita perantau dan pendatang di tengah-tengah dunia ini, maka ada dua hal yang patut diperhatikan dan dilakukan oleh orang percaya. Pertama, jangan pernah lekat dengan apapun yang ada di dunia ini. Kekekalan akan membuat hidup kita semakin memahami bahwa dunia ini adalah sementara, tetapi sorga kelak adalah selama-lamanya. Selain daripada itu, ketika kita melekat akan dunia yang sementara ini, kita pasti akan mengalami penderitaan saat kehilangan apa yang kita anggap sudah melekat dalam hidup kita. Oleh karena itu harus kita pahami bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan sebagaimana pendatang dan perantau yang diistilahkan oleh Rasul Petrus dalam perikop ini, suatu saat kita akan pergi dari dunia ini, dunia yang sementara ini. Apa yang paling berharga yang kita miliki saat ini tak mungkin menjadi milik kita selama-lamanya. Karena itu mari kita gunakan segala sesuatu yang kita miliki ini, yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan sesuatu yang bernilai, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kedua, karena kita perantau dan pendatang di tengah-tengah dunia yang fana ini, kata Petrus, maka kita patut memperhatikan bagaimana kita hidup. Di ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa. Nah, sebagai orang asing, kita akan menjadi pusat perhatian. Waspadalah, kata Petrus. Ketika kita memiliki cara hidup yang tidak baik, tentu saja sekeliling kita akan mencemooh kita dan menganggap bahwa semua orang Kristen adalah tidak baik. Mereka akan menganggap kita sebagai perwakilan dari seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Ini adalah beban yang memang harus kita sadari dan harus kita tanggung. Kita punya tanggung jawab, saudara-saudara yang terkasih, untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui cara kehidupan kita. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berperilaku.
Bahkan kita harus membuat orang lain mempermuliakan Tuhan ketika mereka melihat kehidupan kita yang benar-benar baik, benar-benar kudus, dan benar-benar mulia. Saudara-saudara yang terkasih, nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini patut untuk kita perhatikan dan patut untuk kita lakukan. Karena kita adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju pada pengharapan. Tanah air yang kita nantikan, rumah yang sesungguhnya yang kita tuju adalah sorga. Sebagaimana yang disebut di dalam Ibrani 11 ayat 16. Kita menuju ke sana. Sebab dunia ini adalah kesementaraan. Karena itu, urun dalam perjalanan hidup kita, senantiasalah kita memelihara iman dan hidup kita di dalam kekudusan. Dalam perhatian yang demikian, saat itulah kita memiliki pengharapan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan lekatkan dalam hati dan pikiran kami agar hidup kami benar-benar sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Tuhanlah yang mencukupkan. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu, secara khusus HKBP Tanjung Priuk Timur yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah masing-masing yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan secara khusus kepada Amang Sintua Simanung Kalit yang dirawat di rumah sakit, Amang Sintua Panjaitan Boru Pasaribu, dan juga jemaat Tuhan yang tidak bisa hamba-Mu sebut. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dalam tubuh dan juga di dalam hati serta pikiran. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon berkati hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan lindungi kami dimanapun kami berada. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.